Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga Bu Ika Suci Rahayu. Yang terhormat Ibu Ika Suci Rahayu selaku Kepala Sekolah SDN Rumput Menanggal 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Acara pada siang hari ini semuanya terlaksana atas arahan dari Bu Ika. Karena bagi saya ini adalah awal permulaan yang sebelumnya belum pernah melaksanakan diseminasi. Dari sedetail apapun semuanya diarahkan oleh Bu Ika. Dan ini tadi juga dibantu oleh teman-teman untuk persiapan sarana-prasarananya. Semangat juga berasal dari teman-teman tadi. Terima kasih banyak. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tugas saya sebagai aksi nyata dari pembelajaran yang telah saya lalui pada modul 1.4. Dan di sini saya adalah peserta CGP angkatan ke-9. Ini perkenalkan, saya yakin semuanya sudah kenal. Saya Herina Wulandari dari SDN Rumput Menanggal 1. Dan saya adalah CGP angkatan ke-9. Insya Allah nanti teman-teman akan melanjutkan pada angkatan selanjutnya. Jadi bisa sama-sama sharing, insya Allah begitu. Nah, sebelumnya agar kegiatan kita hidup, di sini kita akan breaking dulu ya. Karena kita akan belajar tentang budaya positif. Kita berharap mengeksplor apa yang telah kita alami, kita lakukan saat kita berhadapan dengan murid. Jadi sebelum saya menyampaikan konsep-konsep tentang budaya positif, kita bersama-sama akan membawa mengeksplor tadi pengalaman kita seperti apa budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sebelumnya yang pertama dimulai dari satu orang menyajikan cerita. Jadi saya akan memulai dengan beberapa kalimat. Kemudian saya minta tolong untuk Bapak Ibu yang saya serahkan ini melanjutkan beberapa cerita dengan 2, 3, atau 4 kalimat. Nah, dari situ nanti kita akan tahu bagaimana kegiatan tentang kalimat Bu. Jadi kalimat seperti membuat cerita Pak. Jadi bisa melengkapi 2 atau 3 kalimat selanjutnya. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh teman. Jadi begini, saya akan menjelaskan, menyampaikan kalimat 2 atau 3 kalimat. Setelah itu saya akan memberikan mic ini kepada teman. Nanti saya akan pilih. Nah, Bapak Ibu, ceritanya ini nanti temanya tentang budaya positif ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu melanjutkan. Setelah itu misal saya sampaikan mic ini kepada Bu Yani. Dan Bu Yani setelah menyampaikan kalimat boleh Bu Yani memilih beberapa teman. Karena pesertanya agak banyak, jadi insya Allah tidak semuanya sepertinya. Kita beberapa saja. Bagaimana? Bapak Ibu siap ya? Siap. Baik. Saya akan memposisikan diri sebagai murid. Jadi, Bapak Ibu, di sini nama saya adalah Lina. Saya murid kelas 6 SDN Rumput Menanggal 1. Pada hari ini rencananya guru kelas saya akan mengadakan kegiatan diskusi kerja kelompok untuk menyusun rangkaian listrik. Saya antusias sekali. Nah, saya memikirkan pasti akan menyenangkan berkumpul dengan kelompok saya, bekerja bersama. Saking antusiasnya, malam kemarin saya tidak bisa tidur nyenyak. Sehingga paginya saya datang terlambat. Bisa dilanjut Bu Umi? Saya minta maaf Bu Guru karena saya datang terlambat, padahal saya sudah
mempersiapkan dengan baik, dan waktu yang sangat tunggu-tunggu adalah hari ini. Aduh, bingung semuanya ini, bagaimana ini Bu? Saya bingung. Pikiran saya ini nggak karu-karuan. Gimana apa yang saya persiapkan Bu? Bu gimana ini? Pelanggan saya tidurnya kemalaman karena bermain via TV sampai larut malam jam 12 malam. Tahu-tahu bangunnya jam 4:30 hingga pekerjaannya tidak selesai. Saya itu dulu sudah merakit dari rumah, baik itu seri maupun paralel. Terus gimana saya Bu Guru kalau terlambat ini? Saya tidak mau dihukum Bu Guru. Tolong saya jangan dihukum ya Bu Guru ya. Saya sangat takut ini Bu Guru. Sebetulnya sangat berharap, senang berkumpul, berdiskusi sama teman-teman, mempersiapkan segalanya. Tapi karena malam tidak bisa tidur itu tadi, jadi bangunnya saya terlambat. Mohon maaf Bu Guru ya. Terima kasih. Oke, baik. Bisa silakan. Maaf ya Bu Guru, saya terlambat karena tadi saya sudah persiapan, tapi ternyata hasil karya saya itu jatuh ke tengah jalan Bu Guru. Mohon dimaklumi ya Bu Guru. Kita mau melanjutkan, mungkin bisa ditutup ceritanya tadi. Itu yang tadi Bu Guru cerita saya selama semalam. Mohon maaf barangkali saya selaku murid yang nakal. Mohon bimbingannya Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada murid yang paling terakhir. Ya, muridnya ini banyak. Ya, saya ini tadi malam memang nggak bisa tidur, tapi saya jengkel banget sama Bu Guru. Masa diberi tugas saya gitu, sulit loh itu Bu. Makanya saya meskipun sudah mempersiapkan, tapi saya nggak bisa tidur itu karena mikirkan sulit banget itu tugasnya dari Bu Guru itu. Saya nggak suka tugasnya sulit. Ini gurunya bingung karena muridnya luar biasa terus sekali. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Lumayan ya, ada gambaran tentang kasus yang ada di sekolah kita mungkin. Seperti yang sudah dikatakan, sudah disampaikan oleh Bu Ika tadi, bahwa kita boleh mendisiplinkan siswa, tapi tidak dengan cara menghukum. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas bersama. Sebelum kita mempelajari tentang penerapan budaya positif, di sini ada beberapa poin konsep yang harus kita pahami. Ada perubahan paradigma, ada motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif, ada posisi kontrol guru, ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang harus dirancang dengan konsep berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi ini ada karakter yang harus kita tanamkan, yang harus dimiliki oleh siswa. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita harapkan nantinya siswa kita memiliki karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya kita juga mengharapkan peserta didik kita menjadi anak yang mandiri, kemudian menjadi anak-anak yang bernalar kritis, kreatif, mampu bergotong royong, dan juga berkebinekaan global.
Selanjutnya kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada kosakata ilusi. Bapak Ibu tahu semua ya tentang ilusi. Jadi ilusi adalah sebuah kondisi yang menyebabkan kita itu salah kaprah dalam berpikir yang belum tentu kebenarannya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi belum tentu sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif pasti akan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Dan ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah posisi yang biasanya salah kaprah. Dianggap bahwa guru itu mampu mengontrol murid, kemudian guru itu mampu memberikan penguatan positif, dan penguatan positif itu pasti akan efektif jika diterapkan kepada siswa. Kemudian guru itu pasti akan membuat rasa bersalah kepada siswanya jika seorang siswa melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah bahwa kita itu guru berhak untuk memaksa, karena posisi kita adalah guru dan mereka siswa, mereka harus nurut kepada kita. Ini adalah ilusi yang belum tentu kebenarannya. Di sini ada tabel yang menyatakan bahwa paradigma stimulus respon yang biasanya atau mungkin sebelumnya kita anggap benar, ternyata ada yang lebih terbaru. Di sini ada teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Jadi di sini ada stimulus respon yang kita anggap benar selama ini. Kemudian di sini ada teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, seorang tokoh teori. Jadi yang pertama, ada anggapan bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan yang disampaikan oleh teori kontrol sebenarnya realitanya setiap kebutuhan kita itu berbeda. Contohnya yang dialami murid kita, mungkin kebutuhan kita sama. Jadi misal setiap anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Nilai matematikanya harus bagus semua, nilai bahasa Indonesianya harus bagus semua. Padahal kebutuhan setiap anak berbeda. Mungkin keinginannya, kesukaannya adalah pelajaran matematika. Jadi yang aku butuhkan, aku suka matematika, sehingga nilaiku harus yang paling bagus di matematika. Karena setiap anak itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol disampaikan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang menganggap bahwa mendapat nilai 90 semua, sempurna semuanya itu penting. Sedangkan ada juga yang menganggap aku tidak bisa pelajaran ini, IPA. Ya sudah, aku kerjakan sebisanya saja. Nilai maksimalku sekian. Misal 60, mau bagaimana lagi? Ya sudah, menurut saya tidak harus semuanya baik nilainya. Yang penting saya sudah berusaha. Sedangkan di sisi lain ada orang tua yang anakku harus bagus semua nilainya. Tidak bisa masuk SMA negeri. Ini kita kaitkan pada teori yang harus kita pada kurikulum merdeka ini. Bagaimana menghadapi permasalahan yang seperti demikian. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar setiap orang itu berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol disampaikan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk poin selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol ini ada disampaikan bahwa semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan gambaran ini seperti apa, contohnya yang seperti ini.
memiliki tujuan. Semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Baik, sebelumnya kalau saya bilang pagi, tepuk 1 bisa ya? Kalau siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam, tidak usah tepuk. Nanti yang konsentrasinya mungkin masih belum fokus bisa memberikan contoh. Uji coba. Pagi, sore, malam. Pagi, malam. Bagaimana ya? Sampai 1 jari. Oke, lagi pagi, siang, sore, pagi, malam. Aku memiliki tujuan. Bisa disebutkan mungkin Sudah saya hati-hati kita itu kebablasannya. Itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau stimulus baru. Saya kasih contoh gini. Yang satunya kontrolnya semua pelaku memiliki tujuan. Nah, saya kasih ini ada kasus misalnya ada anak yang paling loh, ramanya. Lama ini banyak orang atau anak yang mengatakan, oh itu kamu nakal ya. Orang sudah jauh kita dari sopo, kalau bukan malah dilempar sebagainya. Nah, pasti menurut pandangan kita, orang itu nggak dan sebagainya susah diatur. Tapi kalau menurut teori kontrol, sebenarnya anak ini butuh perhatian. Jadi tidak amat salah, tidak harus menyalahkan dia, ya, amat salah, ya. Jadi tidak harus memahami dari keadaan si anak itu. Mendoa nggak dilihatkan ibunya memberikan sebagainya sehingga dia berbuat seperti itu supaya diperhatikan anak. Kira-kira begitu ya. Penerapannya, jadi teori kontrol ini ternyata benar-benar kita alami. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Akis tentang contoh bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, bahwa di teori kontrol disampaikan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekarang saya beri contoh. Bisa minta tolong Bu Yani menuliskan satu hal penting dalam hidupnya, tak usah dilihatkan kepada teman-temannya. Bisa menuliskan hal penting apa? Kalau bisa dirahasiakan, jangan sampai ditunjukkan kepada teman-teman yang lainnya. Jangan dilihat dulu, nanti ketahuan rahasianya Bu Yani. Sebenarnya instruksi saya tadi maunya menuliskan rahasia yang besar dalam hidupnya Bu Yani. Tapi kayaknya Bu Yani nggak mau menulis seperti itu. Silakan dilipat Bu Yani, dilipat. Oke, dilipat lebih kecil lagi. Disimpan di saku. Oke, kemudian digenggam pakai tangan kanan. Misal kertas itu tadi isinya tentang rahasia hidupnya Bu Yani. Sulap jadi. Nah,
mungkin sama bumi yang di sebelahnya. Nah, begini, kalau bumi tanya sama Yani, itu apa yang dipegang Bu Yani? Rahasia ya. Sekarang coba ini karena ini rahasia, Bu Yani pegang yang ada. Kemudian bumi berusaha untuk mengambil. Bumi ingin tahu, tapi betul, katanya Bu Yani, uju. Bumi ingin tahu. Itu hal penting untuk Bu Yani, silakan disimpan sendiri. Nah, itu tadi gambarannya kontrol, bahwa yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Apa yang akan kita berikan kepada orang lain, apa yang tidak akan kita berikan kepada orang lain, semuanya ada pada kontrol diri kita sendiri. Apa yang akan kita sampaikan bermanfaat kepada orang lain atau tidak, mana yang negatif, mana yang positif, itu teorinya. Itu biarnya ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan yang berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan berhubungan. Kita sekarang dikenalkan pada kolaborasi dan konsensus, jadi lebih bermakna dalam penerapan pembelajaran. Kemudian dalam teori kontrol yang terakhir adalah model berpikir yang menang-menang. Nah, kalau yang dulu pasti ada pihak yang menang, ada yang kalah. Kalau sekarang tidak, semuanya adalah pemenang. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ditindakkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan. Jadi disiplin di sini adalah diharapkan bisa membudaya. Jadi bukan karena imbalan, hukuman atau penghargaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang berasal dari dirinya. Jadi bukan karena penghargaan. Anak-anak mendapat nilai baik karena selalu mendapat pujian, bukan seperti itu, tapi karena nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini diyakini bahwa nilai tersebut sifatnya universal, menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini adalah contohnya. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan semuanya sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk penerapan budaya positif, kita juga perlu memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini adalah sesuatu yang kita inginkan dengan melakukan tindakan. Jadi tindakan kita memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita itu tadi terpenuhi. Nih, adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa untuk diterima. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan-kebutuhan ini pasti ada dalam setiap diri individu. Pasti ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kita pasti membutuhkan kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima dimanapun kita berada, baik di lingkungan kerja, di masyarakat, dalam keluarga juga demikian. Betul, sebenarnya
diterima sepertinya, cuma dengan caranya yang unik. Dan gurunya juga harus mau menerima dengan kemampuannya. Guru itu multi talent ya, harus memahami ilmu psikologi anak sebenarnya. Selanjutnya kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan. Tidak bisa kita hidupnya kaku terus sesekali ingin bercanda. Pagi. Malam. Sore. Pagi. Malam. Insya Allah semuanya masih fokus. Di sini tentang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsik ini tujuannya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin ada yang berkenan memberikan contohnya. Ini pasti semua guru mengalami bagaimana siswanya mungkin berperilaku tentang sesuatu yang tujuannya ingin menghindari hukuman. Contohnya mungkin ada pengalaman yang berharga. Baik, silakan Pak Rifai, mic-nya lagi. Ya, terima kasih Bu Rina. Ini contoh mungkin motivasi intrinsik yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya begini, begini contohnya. Ya, sebagai contoh ketika kegiatan pembelajaran, setelah berdiskusi kemudian guru memberikan penguatan, kemudian siswa diberi tugas untuk mengerjakan tugas dengan estimasi waktu tertentu. Ya, kemudian anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan selesai pada waktu yang sudah ditentukan, batas waktu yang ditentukan. Nah, ini anak-anak gurunya mungkin juga memberikan sedikit stimulus, harus selesai 20 menit misalkan. Kalau tidak selesai nanti nggak saya nilai, misalkan seperti itu. Nah, itu dari saya seperti itu contohnya. Menurut Rina atau teman-teman sudah Pak Monggo. Nah, Monggo dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan. Nah, itu contoh nyata yang saya rasa hampir semuanya mengalaminya. Kalau kamu tidak mengerjakan soal sampai selesai, kamu nggak usah istirahat. Kalau kamu tidak selesai, nanti nggak usah pulang. Pokoknya harus selesai tugasnya. Karena takut hukuman. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik karena siswa takut hukuman. Selanjutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya mungkin praktiknya ada yang menjelaskan, menambahkan. Panas senyumnya dari tadi sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Pasti semuanya terima kasih. Ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak itu rata-rata untuk saat ini rata-rata bisa dikasih seperti entah itu poin atau bagaimana seperti itu. Jadi pada waktu penugasan anak-anak, ayo mau presentasi nanti dapat poin 100, anak-anak itu seperti itu. Itu saja jawaban dari Mas saya. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa. Nah, selanjutnya ada motivasi intrinsik, yaitu di sini untuk menjadi orang yang diinginkan. Jadi berasal dari dalam dirinya. Seseorang melakukan sesuatu itu karena ia ingin menghargai diri
kemungkinan itu akan membawaku ke arah kebaikan. Aku percaya bahwa kalau aku tidak terlambat, aku akan menjadi orang yang luar biasa untuk aku dan masa depanku. Itu contoh motivasi intrinsik. Di sini kita akan belajar membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita lanjut, saya minta tolong Bapak Ibu menulis angka 1 sampai 5 dengan jari telunjuk di hadapannya masing-masing. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sudah olahraga dengan jari. Selanjutnya kita akan olahraga dengan ujung hidung. Silakan menulis angka 1 sampai 5 dengan ujung hidung. Bisa dimulai bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tangan dulu. Ini sedikit explaining. Jadi saya praktekkan kepada anak-anak. Kalau sudah kelihatannya mungkin sudah mulai suntuk, jenuh, diajak menulis seperti itu, anak-anak semangat. Atau buat kalimat yang lebih panjang. Aku semangat belajar. Habis nulis begini, pusing. Ya seperti itu kenyataannya. Monggo Bapak Ibu bisa mempraktekkan besok di kelas. Nah, di sini ada hukuman selanjutnya. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sifatnya satu arah, kemudian berupa fisik maupun psikis. Jadi gini Bapak Ibu, kasarannya yang disebut hukuman itu saya yang menciptakan, kemudian saya terapkan kepada orang lain. Saya tidak mau tahu, itu saya yang menciptakan dan Anda harus melaksanakan. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya berdasarkan suatu data dan sikap guru senantiasa memonitor siswa. Contohnya di kelas misalnya, jika ada anak yang tidak menyelesaikan tugas, maka kita buat konsekuensi bersama ya. Anak yang belum menyelesaikan tugasnya tetap tinggal di kelas saat istirahat ya. Itu adalah contoh konsekuensi. Ketika anak-anak sudah memahami, oke, nanti kebiasaan di kelasku bahwa setiap anak yang tidak menyelesaikan tugas maka harus melanjutkan pada sampai jam istirahat. Jadi sebagai guru saya hanya melaksanakan pembelajaran. Oh si A, ayo kamu belum selesai ya tugasnya. Iya Bu. Terus harus bagaimana? Ya saya lanjutkan Bu tugas saya Bu. Saya tidak istirahat dulu, saya selesaikan. Oke. Itu konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Nah ini nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Dan inilah sebenarnya tujuan kita melaksanakan bagaimana budaya positif yang harus kita bangun saat ini. Jadi pada kegiatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka alami. Jadi di sini ada kolaborasi, kemudian poinnya adalah siswa sendiri yang menentukan solusi. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Apa bedanya? Kita pelajari bersama. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu apa? Bapak Ibu mungkin ada bisa mengingatkan? Secara bahasa melalui kata-kata. Selanjutnya, orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau
yang disampaikan oleh guru dalam posisi menghukum, misalnya patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Itu adalah contoh posisi penghukum. Selanjutnya, hasilnya apa yang didapatkan siswa ketika guru sebagai penghukum? Siswa itu bisa jadi marah atau dendam kepada gurunya. Itu adalah posisi siswa sebagai penghukum. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru biasanya menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan perbuatanmu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tentang kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, coba bapak ibu semuanya jujur, apakah masih ada kalimat seperti itu? Nah, sepertinya sama, saya juga manusiawi ya. Seorang guru menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Ketika murid dibuat merasa bersalah, maka murid akan kecewa. Dia akan merasa ada emosi yang tertanam di dalam dirinya, dan dia akan menahan. Aduh, guruku kecewa kepadaku, aku telah berbuat salah. Pasti ada rasa bersalah. Tapi kalau muridnya Pak Rifai, insya Allah tidak ada ya. Karena gurunya luar biasa semuanya. Ya. Selanjutnya, memposisikan sebagai teman. Ini sepertinya masih banyak ya. Kita memposisikan sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Contoh kalimat yang biasa disampaikan pada posisi guru sebagai teman. Misal, ayo bantulah demi ibu ya, demi ibu. Nanti kalau ada apa-apa pasti ibu yang bertanggung jawab. Bisa ya? Atau ayo ingat. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Apa yang sudah ibu lakukan demi kamu? Ayo demi ibu ya. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pada tahap ini, yang dirasakan oleh siswa adalah siswa akan merasa senang dan akrab. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya, siswa akan kesulitan menyelesaikan masalah jika guru yang bersangkutan tidak ada. Atau misal pada kelas itu diganti oleh guru lain. Jadi ketika ada masalah, seorang murid akan merasa kehilangan teman yang mampu menyelesaikan masalahnya. Sebelum lanjut, karena cuacanya panas, nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi-nyanyi dulu. Saudara sudah tahu ya? Sudah apa? Tapi kita nggak usah berkelompok. Nanti per individu saja nyanyinya. Langsung saja duduknya mengular begini ya, mengular begini. Baik, mic-nya bisa duduknya mulai ujung Budini. Budini. Saya mulai, Budini yang menjawab, harus terusnya sampai ke belakang. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang makan, sedang makan, sedang makan sekarang. Sedang makan apa? Makan apa sekarang? Makan roti, makan roti, makan roti sekarang. Sekarang roti apa? Roti apa sekarang? Roti goreng, roti goreng, roti goreng sekarang. Sekarang goreng apa? Goreng apa sekarang? Roti kobor, ayam, goreng ayam. Ayam apa sekarang? Ayam
Sekarang Makan sate, sekarang sate apa sekarang? Sate kambing sekarang kambing apa Lanjut saja. Posisi pemantau yang dialami siswa adalah yang dialami guru adalah guru tidak menunjukkan suatu emosi karena tadi sudah ditanamkan ada konsekuensi yang harus dilakukan siswa jika melakukan kesalahan.
sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi begini, kalimat yang diucapkan guru sebagai manajer misalnya, apa yang kita yakini. Misal ada anak belum selesai mengerjakan tugas, apa yang kita yakini. Iya Bu, saya belum selesai mengerjakan tugasnya. Kamu pasti punya alasan ya kenapa kok belum selesai. Iya Bu, tadi saya kebanyakan bercanda seperti menurutnya Pak Rifai. Nah, menurut kamu apa yang kita yakini? Ya harusnya nggak boleh bercanda Bu, harusnya saya menyelesaikan tugasnya. Menurut kamu yakin dengan hal tersebut? Iya Bu. Itu di situ jadi kita ajak bicara murid kita. Kemudian kita cari solusinya. Untuk selanjutnya bagaimana menurutmu? Iya Bu, untuk selanjutnya saya tidak akan mengulangi lagi. Lalu harus bagaimana? Kalau ada tugas harus bagaimana? Harusnya saling menyelesaikan secepatnya Bu, tidak bercanda dengan teman. Oke, yakin ya bisa melaksanakannya? Iya Bu. Gambarnya seperti itu ya untuk posisi manajer. Jadi di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang telah terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini contohnya. Jadi ketika guru berada di posisi penghukum, ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah, maka yang dilakukan guru adalah ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Saya tidak mau tahu, saya guru, kamu siswa harus mematuhi aturan saya. Itu penghukum. Kemudian ada guru yang menjadi pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak sudah mengingatkanmu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak, kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Siswa akhirnya merasa bersalah. Kemudian ada juga sebagai teman, ayo ikut bantu Bapak ya, ikuti aturan sekolah, sekali ini saja ya, lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai teman, jadi diajak berbicara, tapi untuk solusinya belum terarah di sini. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, tahu kan konsekuensinya? Kamu sudah terlambat, tahu kan apa hukumanmu? Misalnya seperti itu. Ini adalah posisi sebagai manajer. Kamu tahu kesalahanmu? Iya Bu, saya datang terlambat. Nah, menurut kamu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya seharusnya bla seperti ini. Jadi inilah posisi manajer yang saat ini harus lebih kita kuasai dalam menghadapi murid. Di sini ada pertanyaan. Oke, tepuk pagi, malam. Kami Siang, sore, malam. Oke, siang pagi, siang, malam. Ini tandanya
posisinya kecewa. Ya, silakan Pak Rifai. Itu mohon maaf ya, ungkapan salah pada murid sudah berasa. Yang itu adalah ada jawaban yang lebih baik lagi atau kurang tepat, biar anak tidak merasa bersalah juga. Betul Pak. Ya, itu adalah kalimat positif ya Pak Rifai. Jangan menyalahkan siswa. Terima kasih Bapaknya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi teman, manajer, pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu salah. Ini arahnya ke pembuatnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan dengan kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau ini pembuatnya. Masih ada perbaikan hijau. Oke, silakan berpasangan. Hidupnya sudah berpasangan. Pak Bola bisa bersama Pak Nuhan. Ada yang sebagai hitam. Oke, tidak boleh berpasangan. Hijau bisa bersama Pak Bola. Jadi ada salah sebagai hitam, satu sebagai hijau. Misal, Biani pilih hitam, Bumi hijau. Kalau saya bilang hitam, maka Bumi nepuk Buyani. Jangan sampai terus. Oke, sekali lagi. Biani hitam, Bumi hijau. Kalau saya bilang hitam, maka Bumi nepuk Biani. Biani karena Biani hitam. Silakan berhadapan. Tangan satunya di belakang. Tangan kanannya Oke, posisinya seperti ini. Berhadapan dulunya. Oke, sebagai warna hitam, Bumi sebagai warna hijau. Oke, saya minta hitam. Masih belum selesai. Hitam.
Kemudian,
wajar ada bersama dia. Mungkin kalau kita ada di posisi Andin, mungkin juga akan marah seperti Andin. Lalu tadi apa saja yang dilakukan Andin saat itu? Saya marah kepada dia, saya menghargai dia dengan keras. Sampai menangis juga? Iya. Pasti Andin apa sampai melakukan itu? Tadi saya mengerjakan tugas, bukan yang saya gunakan mampu, dan bukan yang lainnya digunakan ibu. Oh begitu. Baik. Jadi Andi sudah menghargai apa ya? Menghargai tindakan Andi. Andi kan tidak mukul dia kan? Oke, baik. Menurut Andi, perilaku Andi itu sudah sesuai dengan keyakinan klasik Andi? Tidak. Apa keyakinan klasik sebenarnya? Saling menghormati dan menghargai. Menurut Andi, menghormati teman itu seperti apa ini? Sangat penting. Kalau begitu saya ini seperti apa? Harus sudah disadar. Apakah Anda bersedia? Menurut Anda seperti apa? Harus sudah disadar. Dan jika ada saya oke, selanjutnya semoga Anda bisa semua masalah terus laksanakan untuk dapat mengendalikan amarah saya dari teman saudara saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan lebih menghormati teman saudara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi siswa mungkin ada yang tidak sesuai, kita tidak langsung menghukum. Selanjutnya kita sampai kepada kesimpulan. Alhamdulillah. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, demikian tadi desiminasi yang saya sampaikan. Saya tidak berbagi ilmu, tetapi di sini hanya sharing, saling berbagi pengalaman dan salam guru bergerak. Bergerak dan mengeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat seluruh Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Di SDN Rungkut Menanggal 1 ada peserta CGP angkatan 9 Ibu Herlina Wulandari SPDSD. Beliau telah memberikan desiminasi kepada Bapak Ibu guru di SDN Rungkut Menanggal 1. Bapak Ibu guru SDN Rungkut Menanggal 1 dengan antusias dan semangat menerima materi budaya positif yang diberikan oleh Bu Lina. Semoga Bapak Ibu guru setelah mendapatkan materi tentang budaya positif yang tentu saja sangat penting dalam melayani peserta didik di SDN Rungkut Menanggal 1 dapat mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Karena kita ingat bahwa peserta didik memiliki kodrat yang harus diberikan kasih sayang, perhatian, sehingga mereka dapat
berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, kuat, dan menyenangkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.